Hai, selamat datang kembali di The King Education. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang nilai sosial dan norma sosial. Nilai dan norma sosial diajarkan kepada setiap anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Apa itu proses sosialisasi? Hari ini kita akan membahas tentang proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Apa saja yang akan kita pelajari di bab ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi dan konsep dari proses sosialisasi. Yang kedua, kita juga belajar tentang tahap-tahap sosialisasi. Yang ketiga, bentuk, pola, dan jenis sosialisasi. Kemudian yang keempat, siapa saja agen-agen sosialisasi. Dan yang kelima, kita juga akan belajar tentang pembentukan kepribadian. Nanti yang terakhir kita juga akan belajar dengan latihan-latihan soal. Subbab A, definisi dan konsep sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi merupakan suatu proses ketika seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Kata kuncinya dua ini. Sosialisasi adalah proses belajar untuk berpartisipasi di dalam masyarakat. Kemudian menurut pendapat yang kedua dari Robert M.Z. Lawang, beliau mengemukakan bahwa sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Kata kuncinya sama, yaitu belajar dan berpartisipasi. Jadi cukup jelas ya. Kemudian kita simpulkan apa itu sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses belajar nilai dan norma untuk membentuk kepribadian agar dapat berperan dan berpartisipasi di dalam masyarakat. Jadi proses sosialisasi itu untuk membelajarkan atau menanamkan nilai dan norma supaya individu dapat membentuk kepribadiannya, sehingga kepribadian ini bisa digunakan untuk berperan serta berpartisipasi di dalam masyarakat. Seperti itu. Itu konsepnya ya. Contohnya begini. Dari kecil, seorang anak itu diajarkan untuk menerima ataupun memberi dengan tangan kanan. Misalnya, ada teman yang kemudian memberikan kuenya, maka dia harus menerima dengan tangan kanan. Begitu pula sebaliknya, ketika dia akan memberikan kue kepada temannya, harus dengan tangan kanan juga. Nah, itu termasuk proses sosialisasi. Karena yang disebut dengan sopan itu ketika memberi atau menerima dengan menggunakan tangan kanan. Bisa dipahami? Contoh lain misalnya, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua usianya, maka harus menggunakan sebutan kakak atau mbak atau mas. Nah, itu juga termasuk proses sosialisasi. Itu proses pembelajaran nilai dan norma. Sudah bisa dipahami ya? Kemudian menurut Peter L. Berger, sosialisasi bertujuan antara lain. Yang pertama, sosialisasi memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh seseorang. Karena melalui proses sosialisasi, setiap individu anggota masyarakat itu belajar banyak hal. Tadi yang saya contohkan adalah hal yang simpel, menerima memberi dengan tangan kanan. Kemudian misalnya mengucapkan salam kepada orang lain. Kemudian misalnya, apa tadi? Misalnya memanggil dengan sebutan mas atau mbak, seperti itu. Yang kedua, sosialisasi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif dan efisien, serta mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis, maupun bercerita. Jadi, sosialisasi juga mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi antar individu dalam masyarakat maupun antar kelompok. Yang ketiga, sosialisasi juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan mawas diri yang tepat. Maksudnya apa? Di dalam proses sosialisasi, manusia juga belajar mengendalikan fungsi-fungsi organiknya, fungsi-fungsi biologisnya. Bayangkan ketika seorang anak yang dari kecil tidak pernah diajari berjalan oleh ibunya,
tidak pernah diajari makan dengan tangan kanan oleh ibunya. Apakah bisa? Kemungkinan tidak. Karena manusia berbeda dengan binatang. Binatang itu punya insting, ketika lahir mungkin tidak diajari oleh induknya, dia sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa makan mengunyah sendiri. Kalau manusia tidak bisa seperti itu. Manusia harus diajari dari merangkak, kemudian berdiri, kemudian berjalan, itu semua melalui proses sosialisasi. Dan yang keempat, tujuan sosialisasi adalah menanamkan kepada seseorang nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat. Melalui sosialisasi juga, nilai-nilai maupun kepercayaan seperti agama, sopan santun, tata krama, itu semua diajarkan. Sudah bisa dipahami ya? Oke, kita akan membahas contoh soal nomor 1. Semua nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat diajarkan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka untuk diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dalam kehidupan. Tujuan sosialisasi dalam hal ini adalah A. Melatih agar anak tidak menyalahi aturan yang berlaku. B. Membentuk pribadi yang memiliki jati diri sesuai budaya. C. Mengajarkan nilai-nilai primordial kepada generasi penerus. D. Melatih perilaku anak sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Dan E. Melakukan pengendalian sosial atas pelanggaran norma masyarakat. Kita cari kata kuncinya. Semua nilai sosial diajarkan oleh orang tua kepada anak untuk diketahui, dipahami, dan dilaksanakan. Jadi berhubungan dengan ilustrasi ini, tujuan sosialisasi itu apa? Ya, tujuan sosialisasi sesuai dengan ilustrasi, kenapa harus diajarkan? Supaya anak tahu, paham, dan dilaksanakan. Kata kuncinya ini. Diketahui, kemudian dipahami, setelah itu bisa dilaksanakan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Untuk melatih perilaku anak sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Ingat, nilai itu sifatnya abstrak. Maka untuk mewujudkan nilai, dibentuklah aturan atau norma. Untuk mewujudkan nilai, dibentuklah aturan atau norma. Jadi nilai diajarkan supaya masyarakat bisa mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Jawabannya D. Subbab B, tahapan sosialisasi. George Herbert Mead memiliki teori tentang tahapan-tahapan sosialisasi yang disebut sebagai role taking. Role taking merupakan proses belajar peran yang harus dijalankan oleh individu. Proses ini melalui 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap preparation stage atau tahap persiapan. Tahap ini berlangsung sejak seseorang dilahirkan untuk mempersiapkan diri mengenal dunia sosial. Jadi dari kecil, dari lahir, kemudian kira-kira sampai batita. Itu ada di tahap preparation stage atau preparatory stage, sama saja. Di sini, apa yang dilakukan oleh individu? Individu atau anak mulai menirukan apa yang diajarkan oleh orang lain meskipun belum sempurna. Jadi yang dilakukan adalah meniru meskipun belum sempurna. Jadi anak kecil batita, kalau teman-teman ajarin ngomong, misalnya dia masih belajar ngomong, baru belajar ngomong, dia akan ikut, dia akan meniru, dia akan mengikuti apa yang diajarkan oleh teman-teman. Contohnya anak yang diajarkan menyebut kata ibu misalnya, ibu gitu. Tapi biasanya ketika si anak itu memang belum bisa berbicara, ya dia akan menggerakkan bibirnya, atau kemudian bisa menyebut bu misalnya. Itu disebut sebagai preparatory stage atau preparation stage. Tahap yang kedua adalah tahap play stage atau tahap meniru, tahap bermain. Ditandai dengan makin sempurnanya anak meniru peran orang dewasa. Jadi di tahap ini anak mulai lebih banyak meniru peran. Kalau tadi anak itu baru meniru cara berbicara, meniru apa yang dilakukan oleh orang lain,
kalau di tahap play stage, anak itu sudah mulai mengenal peran-peran orang dewasa. Jadi dia menirukan peran-peran orang dewasa. Di tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri, nama keluarga, nama saudara, serta ia juga menyadari tentang apa yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Meniru yang seperti apa tadi? Meniru peran orang dewasa ya. Contohnya, seorang anak bersama dengan teman-temannya bermain polisi-polisian. Jadi di tahap ini, anak-anak sudah tahu tentang polisi, peran polisi itu misalnya menangkap penjahat, kemudian tahu dokter, tahu guru, seperti itu. Biasanya di tahap ini, anak pun mulai punya cita-cita. Misalnya saya ingin jadi pilot. Pilot itu perannya adalah menerbangkan pesawat misalnya. Nah, itu ada di tahap play stage. Biasanya mereka juga menyukai tokoh-tokoh. Bisa tokoh kartun, kemudian tokoh pahlawan, seperti itu. Mereka menirukan peran-peran yang seperti ini. Mereka sudah tahu peran-peran orang dewasa secara umum dan menirukannya. Oke, yang ketiga ada di tahap game stage atau tahap siap bertindak. Di tahap ini ditandai dengan semakin berkurangnya peniruan yang digantikan dengan peran yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Jadi di tahap ini anak mulai paham tentang aturan dan peran yang harus dijalankannya. Mulai memahami apa aturan yang harus dia jalankan dan apa peran yang harus dia jalankan. Ini ada di tahap kira-kira remaja. Nah, itu ada di tahap game stage. Tapi karena anak-anak ini baru mulai paham, maka kadang-kadang aturan itu ada yang ditaati, ada pula yang kemudian tidak ditaati. Ada peran yang sudah bisa dijalankan dengan baik, ada pula yang ternyata masih belum bisa dijalankan dengan baik. Misalnya, dalam proses belajar online, harusnya siswa itu bisa mengikuti pembelajaran secara utuh misalnya, selama 1,5 jam misal. Tapi karena belajar online ya, jadi kadang-kadang kameranya di-off kan, bisa sambil berbaring atau sambil ngemil gitu. Padahal sebenarnya itu tidak mencerminkan perilaku siswa yang sedang belajar. Mengerti maksud saya kan? Jadi kalau sedang belajar online, fokuslah. Kasihan gurunya sebenarnya. Oke? Jadi ketika belajar online, silakan diperhatikan apa yang disampaikan gurunya, kemudian mencatat, kemudian tanyakan apa yang tidak dipahami. Nah, itu semua ada di tahap game stage. Di tahap game stage ini ada yang menarik. Karena di tahap ini, anak-anak mulai memiliki idola atau role model, di mana mereka ingin mengidentifikasikan diri dengan idolanya ini. Jadi di tahap remaja, di tahap teman-teman sekarang, itu teman-teman memiliki idola, seseorang yang disukai, dan berusaha untuk ingin menjadi seperti idola tersebut. Bukan hanya penampilan, tetapi kemudian mungkin prestasinya, atau kemudian gaya hidupnya mungkin, atau kemudian pemikirannya. Itu yang disebut sebagai idola atau role model. Dan ini terjadi di tahap game stage. Yang terakhir di tahap keempat adalah tahap generalist other atau tahap penerimaan norma kolektif. Ini tahap puncak dari tahapan-tahapan sosialisasi atau role taking. Di tahap ini seseorang dianggap telah dewasa sehingga ia dapat menempatkan diri dengan baik di lingkungan sosial masyarakat yang lebih luas. Jadi di tahap ini adalah tahap dewasa. Seorang individu dianggap sudah dewasa, sudah mampu menempatkan diri dengan baik di lingkungan sosialnya. Orang dewasa itu sudah menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama, bahkan dengan orang lain yang mungkin tidak dikenalnya. Seperti itu. Jadi dalam tahap ini, seorang individu sudah dianggap mampu melaksanakan peran-perannya dengan baik. Makin dewasa seseorang, perannya makin banyak. Misalnya seorang ibu rumah tangga memiliki anak, jualan online shop, kemudian ternyata ketua RT,
ketua PKK juga, dan lain sebagainya. Dan ini bisa dilaksanakan semuanya dengan baik. Itu yang disebut tahap generalis other. Bisa dipahami ya? Selain George Herbert Mead, ada tokoh lain yang bernama Charles Horton Chuley. Chuley ini menekankan peran interaksi yang terdapat dalam proses sosialisasi. Jadi dalam proses sosialisasi terdapat interaksi sosial, tentu saja terdapat hubungan sosial. Karena dalam proses sosialisasi, komunikasi itu selalu berjalan. Nah, Charles Horton Chuley mengemukakan pendapatnya tentang teori looking glass self atau diri yang bercermin. Teori ini berpendapat tentang konsep diri seseorang yang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Jadi konsep diri, cara memahami konsep diri itu ternyata berkembang melalui interaksinya dengan orang lain yang nanti berlangsung melalui 3 tahap. Yang pertama, kita membayangkan bagaimana kita di mata orang lain. Kita hanya membayangkan seolah-olah sedang di depan cermin. Kita seolah-olah sedang membayangkan bagaimana sih kita di mata orang lain. Oh, mungkin orang lain melihat saya sebagai seorang yang pendiam. Misalnya. Ini tapi hanya dalam bayangan ya, bukan ditanyakan langsung kepada orang lain, tapi hanya dibayangkan. Kira-kira bagaimana kita di mata orang lain. Yang kedua, kita juga membayangkan bagaimana orang lain menilai diri kita. Tadi bagaimana kita di mata orang lain, kemudian bagaimana orang lain menilai diri kita. Oh, kita dianggap sebagai orang yang pendiam. Kenapa pendiam? Karena mungkin kita tidak pernah mengungkapkan apapun, mengungkapkan apa yang kita rasakan, mengungkapkan pemikiran kita misalnya. Maka sepertinya orang menganggap kalau kita itu pendiam misal. Nah, yang ketiga, bagaimana perasaan kita sebagai akibat dari penilaian tersebut. Oh, kalau misalnya orang lain menganggap saya pendiam, berarti mungkin di lain waktu saya akan lebih terbuka untuk mengungkapkan penilaian saya, untuk mengemukakan pendapat saya misalnya. Supaya saya tidak terlalu dianggap pendiam. Nah, itu adalah pemahaman konsep diri yang disebut sebagai looking glass self dari Charles Horton Chuley. Sudah paham? Kita akan membahas contoh soal yang kedua. Contoh perkembangan diri manusia. 1. Seseorang yang baru bekerja sebagai tenaga administrasi sekolah. 2. Beberapa siswa sedang meniru gerakan tari dari beberapa artis kondang. 3. Siswa telah memahami tugas dan wewenang guru dalam pembelajaran di kelas. 4. Para pemain harus memahami dan mematuhi instruksi kapten tim dalam kelompoknya. 5. Pemain harus paham posisinya dan posisi pemain lain dalam suatu pertandingan. Contoh yang menunjukkan tahapan sosialisasi game stage adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, dan E. 3, 4, dan 5. Yang ditanyakan adalah tahap game stage. Tahap game stage tadi ada di tahap tahap ketika seseorang menginjak usia remaja. Apa yang terjadi dalam tahap game stage? Seorang individu di tahap game stage mulai paham dengan peran yang harus dia jalankan. Jadi seorang individu mulai paham apa perannya, apa tugasnya, dan apa yang harus dia jalankan. Kita kembali ke pilihan jawabannya. Seseorang yang baru bekerja sebagai tenaga administrasi sekolah, apakah itu termasuk game stage? Game stage kah? Bagaimana? Bisa jadi. Mari kita berikan tanda tanya dulu. Beberapa siswa sedang meniru gerakan tari dari beberapa artis kondang. Nah, ini game stage. Karena idola. Teman-teman yang suka K-pop kadang kemudian menirukan gerakan dance-nya. Nah, itu termasuk game stage.
Ketiga, siswa telah memahami tugas dan wewenang guru dalam pembelajaran di kelas. Siswa yang mulai paham tugas guru itu juga termasuk game stage. Kemudian yang keempat, para pemain harus memahami dan mematuhi instruksi kapten tim dalam kelompoknya. Harus memahami dan mematuhi instruksi kapten tim dalam kelompoknya. Ini berarti harusnya ada di tahap generalis other ya. Yang kelima, pemain harus paham posisinya dan posisi pemain lain dalam suatu pertandingan. Ini juga generalis other. Karena sudah bisa memahami apa perannya. Sudah bisa dan baru mulai itu berbeda. Oke? Karena nomor 4 dan 5 itu tidak, berarti nomor 1 tadi yang masih dipertanyakan. Kata kuncinya karena di sini ini. Baru bekerja. Jadi baru memulai perannya, baru mulai paham. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya